Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Kenalkan, nama saya Alfian Dudista Praditya dengan 3 digit NPM terakhir 132. Perkenalkan, saya Iqbal Febrian Santoso dengan NPM 3 digit terakhir 136. Perkenalkan, saya Ahmad Taklif Kakak dengan 3 digit NPM terakhir 137. Kami dari kelompok 13 di sini akan mempresentasikan tentang hasil pengolahan data dan juga penyajian data dari kelompok kami. Langsung saja kita ke sheet-nya ya. Oke, kita mulai dari data mentah atau tabel. Data mentah atau tabel ini adalah berisi data yang mentah pemain game online sebelum dibersihkan atau sebelum melakukan pembersihan. Kolom utamanya yaitu ada player ID, ini adalah ID unik setiap pemain, age ini adalah usia pemain, gender ini adalah jenis kelamin, location ini lokasi geografis, game genre itu adalah genre game yang dimainkan. Lalu ada playtime hours, itu adalah total jam bermain. Lalu ada in-game purchase, yaitu adalah jumlah pembelian dalam game. Lalu game difficult itu tingkat kesulitan game yang dimainkan session per week yang dimainkan. Lalu ada session per week, itu adalah rata-rata sesi bermain per minggu. Lalu ada average session duration minutes, itu adalah durasi rata-rata tiap sesi player bermain. Lalu selanjutnya ada player level, achievement unlocked, dan juga engagement level. Itu adalah indikator level dan juga keterlibatan pemain. Lalu ada kolom unnamed, yaitu yang kemungkinan kosong atau format tabel tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sheet yang kedua ada data teranalisis. Di sheet ini data sudah dirapikan dari versi mentah sebelumnya, namun sudah bersih dari nilai kosong dan tidak ada kolom unnamed. Data ini mungkin digunakan untuk perhitungan statistik awal. Lalu lanjut yang di sheet yang ketiga terdapat data clean. Di sini berupa data clean yang berupa hasil dari data cleaning tahap akhir. Kolom utama berisi 4, yaitu yang ada age, yang kedua ada playtime hour, yang kedua session per week, lalu yang keempat ada average session duration minutes. Di data ini fokus pada tabel pemerik yang akan dipakai untuk analisis statistik seperti normalisasi, korelasi, atau distribusi. Yang di sisi keempat terdapat data proses. Data ini merupakan data hasil pengolahan lanjutan. Kemungkinan berisi turunan, contohnya nilai jackpot, loss transformasi, atau perhitungan tambahan. Sebagian kolom nama unnamed yang kemungkinan menyimpan hasil tabel, hitung, atau komentar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada worksheet normalisasi ini terdapat 4 kolom yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu kolom age, yaitu usia player yang bermain. Lalu kolom playtime hours, yaitu jumlah jam yang digunakan untuk player bermain biasanya. Lalu untuk sessions per week, yaitu banyaknya sesi yang dilakukan pada tiap minggunya. Lalu average sessions minutes, yaitu rata-rata lama dari tiap sesinya dalam hitungan menit. Lalu untuk normalisasi sendiri kita menggunakan nilai minimum dan maksimum dari tiap kolom pada data tersebut. Bisa digeser, Mas? Oke, setelah dilakukan
perhitungan menggunakan normalisasi, ditemukan nilai-nilai yang akan kita gunakan untuk proses berikutnya pada penyajian data, di mana hasil nilai pada data yang sudah kita lakukan normalisasi di sini akan berada di rentang nilai 0 hingga 1 agar dapat mempermudah proses perhitungan pada proses penyajian data. Oke, bisa lanjut pada penyajian data. Oke, pada penyajian data di sini yang kita gunakan adalah kolom atau tabel yang sudah kita lakukan normalisasi sebelumnya. Seperti yang kita lihat pada data tersebut, jumlah nilainya yaitu berkisar antara 0 hingga 1. Lalu untuk tabel di sebelahnya yaitu terdapat age, di mana kita sudah memilah dan melakukan pembagian untuk dilakukan penyajian data, di mana dengan interval nilai yaitu 0,2 pada tiap kelasnya. Pada nilai 0 hingga 0,2 terdapat frekuensi sebanyak 569, atau bisa kita bilang terdapat 569 data yang memiliki nilai di antara 0 hingga 0,2. Lalu pada frekuensi relatif itu adalah perhitungan yang dimana dilakukan untuk menghitung persentase pada frekuensi tersebut. Jadi 569 itu kurang lebih sekitar 18%. Itu juga dengan kelas kedua yaitu 0,2 hingga 0,4 dengan frekuensi 598 memiliki frekuensi relatif kurang lebih sebesar 20%. Begitu juga seterusnya. Dan jika kita jumlah frekuensi totalnya yaitu akan berjumlah 3000 data. Begitu juga dengan frekuensi relatif jika kita total semuanya berjumlah 100%. Itu semua sama untuk semua kolom, yaitu age, playtime hours, sessions per week, dan juga average sessions duration minutes. Lalu pada sebelahnya terdapat grafik yang dimana pada sheet ini kita memberikan dua bentuk grafik yang berbeda. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam membaca atau menunjukkan sebanyak apa jumlah data pada nilai rentang-rentang nilai tersebut. Bisa lanjut ke distribusi, Mas. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita masih menggunakan tabel yang sudah dinormalisasi. Namun pada bagian ini sedikit berbeda karena di sini kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari dan juga frekuensi kumulatif lebih dari, yang dimana kita pisah. Pertama kita akan menjelaskan untuk yang sebelah kiri dulu. Di sini kita menggunakan frekuensi yang dimana dalam bentuk angka konkret, yaitu jumlah konkret dari interval tersebut. Pada 0 hingga 0,2 berjumlah 569 data. Pada frekuensi kumulatif kurang dari juga sama, bernilai 569 data. Sedangkan pada frekuensi kumulatif lebih dari yaitu berjumlah 3000 data. 3000 data itu adalah total jumlah keseluruhan data yang ada. Pada baris berikutnya terdapat interval pada rentang 0,2 hingga 0,4 dengan frekuensi sebesar 598 data. Dan pada frekuensi kumulatif kurang dari, jumlah frekuensi kumulatif kurang dari pada baris sebelumnya yaitu 569 akan dijumlahkan dengan frekuensi pada rentang berikutnya yaitu 598, sehingga setelah dijumlah nilai datanya adalah 1167. Begitu terus menurun hingga data maksimal yaitu 3000 data. Lalu pada frekuensi kumulatif lebih dari, sebaliknya, karena dimulai dari 3000 data atau data maksimal, pada baris berikutnya, pada rentang berikutnya, data tersebut akan berkurang, sehingga pada grafik akan terlihat seperti yang sudah dipaparkan. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang bagian sebelah kanan. Kurang lebih sama, hanya saja pada bagian ini kita menggunakan bentuk persentase.
dari proses penyajian data yang sebelumnya. Kita sudah mencari pada interval 0 hingga 0,2 terdapat kita mendapatkan jumlah data sebesar 18%, itu 18% dari kurang lebih 18% dari 3000 data yang kita miliki. Oke, pada frekuensi kumulatif kurang dari sama seperti sebelumnya yaitu 18% sesuai dengan nilai frekuensinya, sedangkan pada frekuensi kumulatif lebih dari terdapat 100% yaitu jumlah data maksimalnya. Kurang lebih prosesnya sama seperti sebelumnya, menurun semuanya dari age, playtime hours, sessions per week, average session duration minutes. Lalu pada sebelahnya terdapat grafik yaitu untuk mempermudah kita dalam membaca data tersebut. Oke, mungkin dari saya segitu saja, bisa dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih ya atas penjelasan kalian, rekan-rekan sekalian. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan hasil analisis dari dataset yang berjudul Online Gaming Behavior itu bahwa perilaku pemain game online sangat dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, genre permainan, dan tingkat kesulitan game. Pemain yang lebih lama dan lebih sering cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Selain itu, pemain yang melakukan pembelian dalam game umumnya juga memiliki level dan juga pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak melakukan pembelian. Game dengan tingkat kesulitan sedang hingga sulit juga mampu menjaga minat pemain untuk tetap aktif karena memberikan tantangan yang seimbang. Secara keseluruhan sendiri, data ini menunjukkan bahwa semakin besar waktu dan usaha yang dicurahkan seorang pemain dalam permainan, semakin tinggi juga tingkat keterlibatan dan juga pencapaian yang bisa mereka raih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.